Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Nur Asia, Ari Walia, Edi Irawan, dan Farisa Kusmadewi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang ojek online disruptif ojek offline. Nah, bagaimana sih peranan ojek online dan ojek offline saat ini? Nah, dulu ketika ingin berpergian menggunakan alat transportasi itu kita harus jalan terlebih dahulu ke pangkalan ojek terdekat atau ke jalan besar untuk bisa mendapatkan transportasi yang diinginkan. Nah, untuk sekarang ini kita tidak perlu lagi keluar rumah untuk mencarinya, cukup dengan membuka HP saja dan membuka aplikasi ojek online tersebut dengan memilih fitur yang diinginkan. Nah, keberadaan ojek online saat ini sangat bermanfaat sekali untuk orang banyak karena bisa memudahkannya. Nah, tapi dengan adanya ojek online saat ini, banyak ojek offline atau tukang ojek yang kehilangan pelanggan sampai kehilangan penghasilannya sehari-hari. Di sini saya akan meneruskan pembahasan dari teman saya mengenai ojek online. Yang saya akan bahas di sini adalah kelebihan-kelebihan daripada ojek online itu sendiri. Kelebihan yang pertama adalah mudah dan praktis. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena memang cara kerjanya lebih mudah dan lebih praktis. Kita tidak perlu untuk keluar rumah mencari ojek, kita bisa diam di rumah, hanya perlu membuka aplikasi, ojek itu akan datang dan akan mengantarkan kita. Kelebihan yang kedua itu adalah tarifnya lebih murah, karena memang tarif ojek online itu sudah ada ketentuan dan sudah ada aturannya. Kelebihan yang ketiga adalah multifungsi. Kok bisa sih dibilang multifungsi? Karena memang fungsi ojek online saat ini bukan hanya mengantarkan orang, tetapi juga bisa membeli makanan, mengantarkan paket atau barang, dan bisa juga membelikan kebutuhan sehari-hari. Kelebihan yang keempat itu ialah aman. Kok bisa juga dibilang aman? Karena memang kita sebagai pelanggan ataupun sebagai driver sebelum menggunakan ojek online pasti melakukan sebuah registrasi, di mana registrasi itu isinya adalah data-data kita, mencantumkan data-data kita, di mana jika suatu saat terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan bisa langsung dilacak dan diproses untuk dipertanggungjawabkan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Edi Irawan dari kelompok 1. Kalau tadi Adewalia membahas mengenai kelebihan, maka di sini saya juga akan menjelaskan kelemahan dari ojek online tersebut. Ada beberapa kelemahan di sini. Yang pertama, tidak bisanya pilih-pilih driver sesuai keinginan kita. Jadi misal kita memesan driver, kita pingin driver A atau B, itu tidak bisa, karena secara otomatis server atau aplikasi itu memilihkan driver untuk kita. Jadi kita tidak bisa memilih A atau B. Kemudian yang kedua, pemesanan harus menggunakan internet. Ini jelas. Kita perlu aplikasi dan internet untuk menggunakan jasa ojek online ini. Kalau tidak punya, ya tidak bisa menggunakan jasa ini. Begitu. Kemudian yang ketiga, terkadang terjadi miskomunikasi. Hal ini sering terjadi pada permasalahan alamat biasanya. Alamatnya udah tertera jelas, tetapi permasalahannya drivernya kurang tahu persis alamat yang dituju itu di sebelah mananya. Jadi mungkin agak butuh waktu beberapa agar menemui yang pas alamat itu. Kemudian yang keempat, server ada kalanya error. Tidak semua apapun itu berjalan dengan mulus. Ada kalanya terjadi permasalahan atau problem, begitu maksudnya ini. Yang kelima, kritik dan saran kurang ditanggapi oleh pihak ojek online. Biasanya kalau terjadi permasalahan kita aduin atau kritik ke sana, tanggapan yang muncul biasanya ya, mereka tidak tahu menahu mengenai permasalahan pengguna. Hal ini kata mereka permasalahan antara driver dengan pengguna. Seperti itu sih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariska Kusuma Deweka Putri. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, ojek online lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan ojek pengkolan karena sudah terdapat harga tidak patokan seperti ojek pengkolan yang lainnya. Lalu waktunya juga sudah ditentukan, kurang lebihnya berapa menit. Lalu ada juga waktu penjemputannya. Lalu selanjutnya ada ojek online mempermudah pekerjaan seperti mengantar makanan ataupun mengantar barang. Ojek online juga bisa digunakan untuk semua kalangan, baik orang dewasa, anak-anak, bahkan sekarang makanan serta barang juga sudah bisa diantar. Lalu ojek online juga membuka lapangan pekerjaan karena sekarang sudah sedia untuk pekerjaan rumah tangga, untuk bersih-bersih rumah tangga. Lalu di samping itu ada beberapa efeknya, yaitu kelebihan ojek online. Yang pertama, driver mudah didapat, lalu ada harga relatif lebih murah dibandingkan dengan ojek pengkolan. Lalu yang terakhir adalah satu aplikasi sejuta fitur manfaat. Karena dalam satu aplikasi tersebut terdapat driver untuk orang, untuk barang, untuk makanan, untuk belanja juga ada sekarang, dan juga untuk membersihkan rumah tangga. Lalu ada kelemahan dari ojek online. Terkadang servernya ada kala down atau error, adanya miskomunikasi antara driver dengan penumpang, lalu pesanan juga harus menggunakan internet. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.